Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du, fa usikum ibadallah wa nafsi bi taqwallah. Faqad faza man taqa wa khaba man tagha. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadaratul muhtaramin wal muhtaramat, bil khusus pimpinan Majelis Quran Nurul Sabil, Ustadzah Ummi Nurul Hayati, Akhifillah Al-Ustadz Muhammad Rifki, bapak-bapak haji, ibu-ibu haji, hadirin hadirat dan anak-anakku sekalian yang insyaallah kita semuanya senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya Allah ta'ala masih melimpahkan pada kita semua berbagai macam nikmat, terutama sekali nikmat iman, nikmat Islam, nikmat siha wal afiyah dan nikmat kesempatan, sehingga di pagi hari ini kita ditakdir-izinkan Allah untuk dapat meluangkan waktu, melangkahkan kaki guna duduk di Majelis Quran Nurul Sabil dalam rangka thalabul ilmi. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi li talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Siapa yang keluar dari rumahnya tujuannya menuntut ilmu agama, maka keluar hingga kembalinya ke rumahnya dia dicatat sebagai orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ajrul jihad, apakah pahala dari berjihad itu? Yadkhulunal jannata bi ghairi hisab, dimasukkan Allah ke dalam surga tanpa diperhitungkan lagi amal baik dan amal buruknya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Salawat dan salam marilah kita sampaikan pada junjungan cinta kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kita seluruh ummah dan pengikutnya. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita semua diperjumpakan, dikumpulkan bersama-sama Rasulullah masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, temanya adalah persiapan menuju Idul Adha dan Idul Kurban. Hadirin, kita mengetahui bahwasanya pemerintah sudah menetapkan Idul Adha jatuh pada tanggal 17 Juni 2024 dari Kementerian Agama. Coba dibuka lagi linknya, itu siaran langsung itu ya. Dari Kementerian Wazir dan Wakaf Arab Saudi ditentukan bahwa Idul Adha jatuh hari Ahad tanggal 16 Juni. Perbedaan ini tidak diperselisihkan. Karena apa? Karena matahari yang pertama dilihat dari Indonesia dulu, baru kemudian ke Saudi. Begitu juga bulan muncul dari Indonesia dulu, baru ke Saudi. Kalau di Indonesia bulannya masih muda, di Saudi otomatis bulannya udah sedikit tua, yaitu naik derajatnya. Udah mati, mohon maaf, secara umum sudah terlihat di sana. Sedangkan di Indonesia belum terlihat. Maka patokan puasa ini
patokan lebaran ini, patokan ibadah-ibadah selama bulan Dzulhijjah bergantung pada kewenangan negara masing-masing yang melihat hilal 1 Dzulhijjah. Demikian, jangan dipermasalahkan. Tapi kalau kita di sini wilayahnya ada wilayah Indonesia, maka ada Kementerian Agama selaku wazir yang ditunjuk untuk memberi amanah kapan datangnya 1 Dzulhijjah. Kalau sudah ditentukan 1 Dzulhijjah, maka nanti akan bisa ditentukan tanggal 10 Dzulhijjah. Demikian. Kemudian hadirin rahimakumullah, persiapan kita untuk menuju Idul Adha adalah sangat dianjurkan kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang bernilai sunnah. Apa ibadah-ibadah yang bernilai sunnah? Yang pertama, sholat. Sholat sunnah diperbanyak. Kalau di hari-hari biasa kita sholat sunnah mungkin duhanya 2 rakaat, maka duhanya di bulan Dzulhijjah usahakan agak sedikit lebih. Enggak boleh. Batasnya cuma 12. Jangan 16. Melewati batas. Enggak dianjurkan sama Nabi. Ya, batas sholat duha adalah 12 rakaat. 6 boleh, 8 boleh, 10 boleh. Batasnya adalah 12. Masalah sholat duha ini pernah kalau nggak salah sudah dibahas apa? Oh belum ya? Kita masih sholat ya. Ya, tapi untuk sekedar pengetahuan dibahas sedikit masalah sholat duha ya. Sholat ini sholat yang amat dianjurkan sekali untuk dilaksanakan setiap orang Islam, baik dia itu laki-laki maupun dia itu perempuan. Ini saya jelaskan dalam kitab Syarah Hadis Jibril. Ini Syarah Hadis Jibril. Sholatul duha hiya sholatun mubarakah. Sholat duha adalah sholat yang penuh keberkahan. Aqalluha raka'ataini, paling sedikit 2 rakaat. Paling sedikit berapa? Wa tuf'alu asfa'an ila 12 raka'atan. Dan usahakan menggenapkan sholat duha itu sampai bilangan 12 rakaat. Sampai bilangan berapa? Wa fil hadis, dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, riwayat Imam Baihaqi, nomor hadisnya nomor hadis 48, juznya juz 3, bersumber dari Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Wa isnaduhu hasanun, isnadnya sanadnya sanad yang sangat baik. Bunyi hadisnya begini, Nabi sabdakan, man shallaha rak'ataini lam yak Man shallaha rak'ataini lam yuktab minal ghafilin. Nabi SAW sabdakan, barang siapa sholat duha 2 rakaat, maka tidak ditulis menjadi orang-orang yang lalai. Tidak ditulis menjadi orang-orang yang lalai. Au arba'an kutiba minal muhsinin. Kalau dia sholatnya sampai 4 rakaat, dicatat dia mendapatkan pahala orang yang selalu terus-menerus mudawamah berbuat kebaikan. Ausittan, kalau dia sholat duhanya 6 rakaat, kutiba minal qanitin, dia dianggap sebagai orang yang selalu beribadah tanpa ada putus-putusnya dari kecil hingga wafatnya. Ausamanian, kalau dia sholat duha 8 rakaat, kutiba minal faizin, dia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang beruntung. Mal faiz, siapakah yang disebut faiz? Yaitu adalah yadkhulunal jannah biridullah ta'ala, orang yang dimasukkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan keridhaannya. Jadi kalau orang sholat 8 rakaat, duhanya dicatat di sisi Allah sebagai orang yang beruntung. Au asyran, kalau dia sholat duhanya sebanyak 10 rakaat, lam yuktab alaihi dzambun dzalikal yaum, hari itu juga segala dosa-dosanya baik kecil maupun besar nggak ada sama sekali. Kalau sholatnya berapa? 10. Au isnatai asyarata, kalau dia sampai bisa sholat duha sebanyak 12 rakaat, banallahu baitan fil jannah, dibuatkan rumah di surga. Amin. Kalau rumahnya udah dibuatkan, orangnya masuk nggak? Masuk. Nggak ngontrak. Kalau di dunia kayak saya nih, kaplingnya masih ngontrak.
Ntar kalau di akhirat ya bagaimana Allah aja dah. Habis kita ngandelin amal banyak kekurangan. Mohon maaf ya, kalau ibu-ibu mah saya udah yakin banget ya. Wajah-wajah ahli tahajud, bapak-bapak juga sama. Wajah-wajah ahli sedekah, bapak-bapaknya juga sama. Wajah-wajah orang ibadah, bapak-bapaknya juga sama. Kalau saya masih ada saya. Kalau guru ngaji ibadahnya kurang, mutolaah mulu, sholat subuh kesiangan. Saya, semoga Allah mengampuni dosa saya. Ngajar ngaji mulu, sholat berjamaahnya telat. Orang udah bubar dari masjid, kita baru ke masjid. Itu mas saya. Semoga Allah mengampuni dosa saya. Orang sedekah udah pada sedekah, kita telat. Orang udah pada nerimain sedekah, kita yang ngasih sedekah. Mana dikit lagi sedekahnya. Itu mas saya. Semoga Allah mengampuni dosa saya. Iya. Coba lihat. Orang kalau sholat wajahnya kelihatan. Nawwarallahu wajahahu, wajahnya dikasih keceriaan, ada nur, ada auratnya. Kalau saya wajahnya gesem. Ya gimana ya? Kurang saya ibadahnya. Mudah-mudahan Allah berikan istiqomah saya untuk selalu ibadah. Bagaimana kayak gesem bu? Naikkan motor, panas-panasan. Orang mah taunya Pak Bram bisa hadir dakwah. Kagak dipikirin orang mah dijemput. Nggak lama. Kan dari sana sini panas. Apalagi kemarin saya dari Gunung Salak, Gunung Halimun Salak, kemudian ke Pamijahan Bogor, ke Jasinga, balap lagi, Dramaga, terus lagi sampai ke Jalan Raya Bogor, sampai ke Jalan. Saya ngomong sama Bini, muka Abi gimana Nur? Kok kayaknya kebakar Bi? Takdir. Namanya ya begini. Bukan. Ini sholat duha. Kan tadi mau persiapkan untuk Idul Adha adalah dengan banyak ibadah. Salah satunya sholat. Kemudian kita membaca Al-Quran. Bulan Al-Quran adalah bulan Ramadan. Tapi Al-Quran juga harus banyak dibaca juga di bulan Zulhijjah. Karena kita yang ada di negara kita ini belum dikasih kesempatan oleh Allah untuk beribadah haji. Maka perbanyaklah baca Al-Quran supaya apa? Ada pertautan hubungan pembicaraan antara kita dengan Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang-orang haji itu langsung ke Khalik, langsung ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka munajat, tawaf, sa'i. Kemudian nanti tanggal 9 Zulhijjah hari Arafah mereka wukuf. Kita kan nggak bisa. Maka perbanyak untuk dialog kepada Allah dengan membaca Al-Quran. Kemudian juga sedekah. Karena pada saat orang-orang haji itu mereka banyak sedekah. Maka anjurannya kita juga harus banyak sedekah. Menurut kemampuan masing, jangan dipaksa. Jelaskan. Ada orang maksa-maksain sedekah, akhirnya keluarganya terlantar. Yang wajib menafkahi keluarga atau memberi sedekah? Keluarga. Sedekah itu adalah sisa dari hasil memberikannya kepada keluarga kita. Contohnya, umpama gaji suami ibu sebulan itu 40 juta. Amin. 40 juta. Makan sebulan umpama 20 juta. Masih sisa kan 20 juta? 10 juta persiapan untuk anak-anak sekolah. Masih sisa 10 juta. 10 juta itu ambil sepertiganya. Dari 10 juta ambil sepertiganya berarti 3 juta 300-an. Nah, buat sedekah. Sisanya simpan buat kita. Jadi intinya sedekah amat dianjurkan di bulan Zulhijjah. Ini persiapan kita. Kemudian, ibu bapak sekalian, seseorang yang berada di bulan Zulhijjah juga jangan putus-putus dalam mendoakan dirinya, keluarganya, dan kaum muslimin. Jadi harus banyak doa. Salah satu doa yang diminta adalah supaya kita bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima. Yaitu pergi haji. Jujur, tulisan saya
udah sampai di kota Mekah, Madinah sebanyak 7 kali. 7 kali itu. Karena orang mau ke sana, kopernya minta ditulisin saya. Udah nyampe, 7 orang lagi. 7 orang. Tulisan saya udah nyampe. Saya tanya, Bapak udah sampai? Alhamdulillah Pak Ustadz Bram, udah nyampe di Mekah. Alhamdulillah, tulisan saya udah nyampe, ya Allah. Sampaiin saya ya Allah. Gitu. Ya. Maka kalau ada orang lagi walimatul hajj, walimatul safar, sering-sering kita datang. Karena di situ kan yang kumpul lebih dari 40 orang. Sebagaimana sabda Nabi kita SAW dalam sebuah hadis mu'allaq mursal, Nabi sabdakan begini, tidaklah, kurang lebih terjemahnya, tidaklah seorang muslim berkumpul dalam satu majelis kebaikan. Diulang, dalam satu majelis kebaikan. Sebab majelis selain kebaikan juga banyak yang dihadiri orang. Majelis dangdutan, lebih dari 40 orang enggak? Lebih. Majelis karaokean, lebih dari 40 orang enggak? Lebih. Di night club itu kan di Jakarta, itu kan bisa yang keluar dari tempat itu 100-an orang. Nah, bukan di situ. Majelis kebaikan. Tidaklah berkumpul seorang muslim dalam satu majelis kebaikan sebanyak 40 orang, melainkan doa-doanya dikabulkan oleh Allah. Maka kalau orang itu pergi haji, mudah-mudahan kita nih yang hadir di tempat itu, kalau bahasa Betawi Cimanggis, ketepaan. Tahu nggak tepak? Cipratan. Iya, cipratan, nular, ketularan, supaya bisa ikut pergi haji. Saya mah kalau ada orang haji itu kan suka dibacain maulid ya, saya nangis. Tetangga saya ngomong, Ustadz kenapa sih nangis mulu Pak Ustadz kalau lagi marah? Kaki keinjek. Nggak mau, sedih, saya sedih. Orang bisa berangkat, saya enggak. Coba lihat, kan udah sedih lagi dinyanyiin kadang-kadang. Kalau lagi salam-salamannya kan dinyanyiin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Itu kan sambil orang-orang lagi melukin nama yang tuan rumah maafin gue ya, kalau tidak salah gue bergaji biar pada bersih gue gitu. Kita sembari itu jadi ikut-ikut nangis, ditambahin lagi penyanyinya nyanyi lagi, pergi haji ke tanah suci, menunaikan perintah ilahi, wajahnya berseri-seri. Itu tambah gitu. Saya juga kadang-kadang ikut nangis. Bukan masalah keinjak, bukan sedih. Apa lu sih yang pergi? Gua kan guru lu, gua dong. Bukan gitu maksudnya. Kadang-kadang begitu sedih. Ya memang semua takdir Allah. Semua yang bisa pergi haji itu dipanggil sama orang pergi haji. Nggak mesti banyak harta, nggak mesti banyak. Di Cisalak, Cimanggis dan Cisalak kan cuma sedikit. Di Cisalak itu ada orang terkenal. Itu salah satunya, saya pernah diundang untuk mengisi pengajian di tempat itu, namanya Majelis Ta'lim As-Salamah di pinggir Jalan Tol Juanda di Cisalak. Di situ ada orang namanya Maona, jualan daun pisang, bisa pergi haji. Nggak nyangka saya, bener-bener nggak nyangka, karena dia jualan daun pisang berikut kebun-kebun. Luar biasa. Dari intermezzonya kebanyakan. Kita lanjut. Jadi persiapan untuk Idul Adha itu banyak, dari sholatnya, dari baca Qur'annya, dari baca doanya. Kemudian ada beberapa hal juga yang perlu diperhatikan, bahwasanya orang yang mau persiapan itu harus berpuasa.
harus berpuasa. Puasa yang amat dianjurkan itu adalah puasa Dzulhijjah. Puasa Dzulhijjah itu bagaimana? Saya masih dalam buku Syarah Hadis Jibril, dijelaskan di sini masalah puasa Dzulhijjah. Puasa Dzulhijjah itu amat dianjurkan, sama amat-amat dianjurkan. Berapa hari anjurannya puasa Dzulhijjah? Al-Ashrul Walu min Dzulhijjah. 10 hari Dzulhijjah dianjurkan puasa. Pertanyaannya, kan tanggal 10-nya nggak boleh puasa dan haram berpuasa. Karena apa itu? Bukan hari raya Idul Adha-nya. Ya, hari tasyriknya tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Ini masalahnya tanggal 10-nya nih. Kan katanya puasanya berapa tadi? 10 anjurannya. Jadi bagaimana tuh? Begini. Di hari itu, di hari 10 Dzulhijjah atau Idul Adha, kita haram berpuasa. Tapi ada anjuran kita menahan diri dari makan dan minum selepas sholat subuh sampai selesai pelaksanaan 2 khutbah Idul Adha. Diulang, di hari raya Kurban di tanggal 10 kita ada anjuran untuk menahan diri dari makan minum atau segala apapun yang batalkan puasa, mulai dari azan subuh sampai pulang mendengarkan 2 khutbah. Baru selepas itu kita makan dan minum. Nah, waktu yang singkat antara subuh sampai selepas mendengarkan 2 khutbah imam sholat Idul Adha itu dihitung sebagai pahala 1 hari puasa. Maka dihitungnya jadi berapa? 10 Dzulhijjah. Karena tanggal 10 haram berpuasa. Tapi pahalanya dihitung seperti orang yang berpuasa. Dan yang lebih utama lagi di antara 10 berpuasa, 10 hari berpuasa bulan Dzulhijjah, yang paling utama adalah tanggal 9 Dzulhijjahnya, yang disebut hari Arafah. Dalam riwayat Sahih Imam Bukhari, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumi Arafah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa hari Arafah. Qala, Nabi menjawab, yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyah. Bahwasanya puasa tanggal 9 Dzulhijjah atau hari Arafah dapat menghapus 1 tahun, dosa 1 tahun yang lalu dan dosa 1 tahun yang akan datang. Berarti ada berapa tahun kita diampuni dosa? 2 tahun. Usahakan tuh, jangan sampai ninggalin puasa Arafah. Pribadi saya sangat selalu menganjurkan kepada keluarga, kalaupun kita nggak bisa puasa 10 hari Dzulhijjah, setidak-tidaknya pada tanggal 9 Dzulhijjah jangan ditinggalkan berpuasa. Sekalipun hukumnya bukan wajib, hanya sunnah. Nah, itu persiapan. Apalagi yang harus disiapkan? Yang harus disiapkan adalah kita kalau berkelebihan rezeki untuk menyiapkan hewan-hewan kurban. Menyiapkan apa? Hewan kurban dalam bahasa Arab disebut kurban. Dalam bahasa Arab juga disebut udhiyah. Jadi ada kurban, ada udhiyah. Dua-duanya sama. Apa sih yang dimaksud udhiyah? Yaitu hewan kurban. Berasal dari kata-kata duha. Nah, jadi udhiyah asal katanya kata duha. Duha menjadi kalimat namanya ziyadah. Ada kalimat tambahan beberapa huruf. Jadi menjadi udhiyah. Itu isi masdar. Udhiyah itu adalah hewan yang disembelih di waktu duha. Duha di waktu pagi. Jadi anjurannya hewan kurban disembelih di waktu pagi. Boleh nggak nyembelih hewan kurban di waktu menjelang azan maghrib? Kalau masih tanggal 10, 11, 12,
13 boleh nggak? Boleh, menjelang azan maghrib boleh. Tapi anjurannya tetap di pagi hari. Kembali lagi. Itu persiapan. Nah, masalah kurban. Kita jelaskan dulu. Ini penting buat kita semua masalah kurban. Apa sih kurban itu? Ma yudbahu minan na'ami taqarruban ilallahi yaumal 'idi wa ayyamat tasyriq. Yang disebut hewan kurban adalah apa-apa yang disembelih dari hewan ternak. Dari hewan apa? Ternak. Kalau liar boleh nggak? Nggak boleh. Harus hewan ternak. Kalau liar diternakan atau tidak? Banteng, tahu banteng? Banteng itu sapi apa bukan? Sapi. Banteng itu sapi. Nah, nggak usah jauh-jauh. Ini kan Jalan Muhammad Kahfi, benar kan? Ya. Pasti dekat dengan kebun binatang Ragunan. Benar atau tidak? Oke. Di pintu timur, ibu masuk di pintu timur. Saya hafal banget. Karena saya sering ngajak anak-anak TK saya ke Ragunan. Dan itu adalah wisata paling murah-murahnya ketimbang yang lain. Ancol mahal, udah panas, kejemur, kena pantai gitu ya, hitam. Tapi kalau yang namanya Ragunan, murah meriah. Di pintu timur kita akan menjumpai tempat untuk masuk tiket. Setelah itu masuk pintu gerbang. Di pintu timur itu kalau kita lurus, kita akan melewati yang namanya turunan. Turunan itu sebelah kanannya adalah kandang buaya. Sebelah kirinya adalah danau. Nah, sebelum itu, dari pintu timur itu, dari pintu gerbang, kita belok ke sebelah kanan kita. Sebelah kanan kita, di situ ada kandang rusa. Di depan ada kandang onta. Nah, di sebelah kandang onta itulah banteng. Nah, kandang banteng. Saya ngelihat banteng itu, saya pikir tuh banteng kecil, luar biasa, besar sekali, lebih besar dari sapi yang kita lihat, sapi limosin, besar sekali. Nah itu liar, dia nggak boleh, harus diternakkan, harus dia apa? Hewan ternak. Dan hewan ternak ini al-makhsusah, yang khusus, nggak boleh sembah. Apa hewan ternak yang khusus itu? Yang pertama, al-ibil, awil jamal, onta. Kalimatnya gini ya, jamal, jim, mim, lam, jamal, pendek, nggak boleh panjang-panjangin. Jamal itu beda dengan jamal. Kalau jamal itu artinya onta. Tapi kalau nama orang jangan bilang jamal. Jamal, ada alifnya tuh. Jamal, agak panjang, ada dua harakatnya. Jangan bilang Jamal. Kalau bilang Jamal, onta. Kalau Jamal, ganteng artinya. Jamal, Jamil itu artinya ganteng. Kalau ada tamar butohnya, Jamalah, cantik. Jamilah, cantik. Itu cantik banget Jamilah. Lah Jamilah artinya cantik. Cantik. Nabilah juga artinya cantik. Nih, coba saya tanya. Sedikit-sedikit belajar bahasa Arab. Ma muradif kalimat jamilah. Apa? Kalimat jamilah ini yang persamaannya apa aja? Nabilah, apalagi? Karimah, apalagi? Sa'idah. Itu namanya syarifah lain. Nah, lain. Tapi bisa mendekati, takriban itu mendekati. Nah, itu namanya bahasa Arab, luas bahasa Arab, Bu, sedikit-sedikit. Jadi ini hewan ternak khusus. Pertama, onta. Yang kedua, al-baqar awil jamus. Yaitu al-baqar, sapi. Jamus, kerbau. Bedanya sapi dengan kerbau, kalau kerbau tidak ada gelambirnya. Kalau yang namanya sapi pasti ada gelambirnya. Itu untuk membedakan. Kemudian, kalau selain itu adalah domba. Kemudian, atau yang persamaannya adalah kambing. Perlu juga diketahui, tidak semua hewan ini bisa disembelih kecuali sudah memenuhi persyaratan.
kecuali sudah memenuhi persyaratan. Sambil diingat-ingat, pertama onta sudah harus berumur 5 tahun. Onta harus umurnya berapa? 5. Sapi dan kerbau harus berumur 2 tahun. Peternakan dan kesehatan juga dari sana, dari RPH. Tapi kalau yang dijual di jalanan, wallahu a'lam. Saya ke daerah Bantar Kambing di Bogor, dekat dengan Lanut Atang Sanjaya. Saya melihat kambing usia 2 tahun, saya tanya, iya tah, beraha ya Pak Haji? Iya tah 2 tahun, Jang. 2 tahun, besar itu yang namanya kambing 2 tahun. Kambing biasa itu, bukan kambing etawa. Kambing biasa 2 tahun besar. Maka kalau kita melihat kambing-kambing yang di tempat jual itu, kadang-kadang saya, ini belum sampai nih. Karena kebutuhan, akhirnya dijual aja. Kita nih nggak bersalah, Bu. Kalau kita beli, kita nggak bersalah. Yang bersalah mereka. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita juga lebih teliti. Kembali lagi. Nah, masalah hewan ini, kan kita mau kurban. Kurban itu bisa menjadi 2 hukumnya. Hukum pertama adalah wajib. Hukum kedua adalah sunnah. Dalil wajibnya mana? Dalil wajibnya firman Allah surat Al-Kautsar ayat 2. Fasholli li rabbika wanhar. Maka sholat Idul Adha lah kamu, setelahnya sembelihlah hewan kurban. Wanhar, inhar. Ini adalah fi'il amr, kata perintah. Kata perintah dalam kaidah usul fiqih disebut al-aslu fil amri lil wujub. Asal dari kalimat perintah, baik dari Allah maupun Rasulnya, itu hukumnya adalah wajib. Wajib ini bagi siapa? Lil aghniya, bagi orang-orang yang kaya. Kaya dalam arti apa? Dalam arti dia memiliki sisa dari hartanya untuk bisa membeli kambing setelah dia menafkahi keluarganya. Jadi menafkahi keluarganya udah selesai, masih ada uang sisa, dia wajib hukumnya. Contoh, orang punya kontrakan 20 pintu. Punya kontrakan berapa? 20 pintu. Motor NMAX-nya 10. Maka dia berkewajiban untuk berkurban. Iya, udah dagang salah. Man wajada sa'atan wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa wajada, mendapati dirinya sa'atan, memiliki keluasan rezeki, walam yudhi, kemudian dia tidak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana. Jangan sekali-kali deketin tempat sholat kami, kata Nabi. Ini kalau kita belajar bahasa Arab, kalimat ini disebutnya kalimatun zammiyah, kalimat celaan dari Nabi bagi umatnya yang mampu tapi tidak mau berkorban. Apalagi korban saat ini sangat dibutuhkan, terutama di negeri jauh. Kalau di negeri kita mungkin biasa aja. Di negeri jauh sangat dibutuhkan. Seperti saudara-saudara muslim kita di Palestina, terutama yang kemarin dibom tuh, tenda-tendanya di Rafah. Itu sangat membutuhkan sekali, ya. Mereka butuh. Kalau memang ada sudah dipenuhi daerah kita dengan kurban, titipkan uang kita untuk ke sana. Kalau memang di sini udah dipenuhi, kurban-kurban udah distribusikan, sisakan sebagiannya harta kita untuk dikirim ke sana supaya bisa berbagi dengan saudara muslim kita di sana. Ini sangat dibutuhkan, gitu ya. Itu dalil wajibnya ya. Dalil sunnahnya adalah sabda Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Umirtu bin nahri walaysa biwajibin alaikum. Aku diperintahkan Allah untuk berkorban, tapi tidak wajib buat kalian. Tidak wajib buat kalian. Nah, dari hewan yang saya sebutkan tadi, dari dalil wajibnya, dari dalil sunnahnya, hewan-hewan itu kalau bisa dipilih yang bagus-bagus. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam di masa-masa pacekliknya, di masa paceklik, yaitu di zaman para sahabat, ketiadaan yang namanya bahan makanan pokok dan hewan ternak juga sedikit karena hewan ternak dibutuhkan untuk membajak sawah ladang. Nabi berkorban dengan 2 ekor kambing. Disebutkan dalam Sahih Bukhari,
Dohan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranaini saminaini dzabahahuma biyadihil karimah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan tangannya yang mulia. Jadi gemuk-gemuk usahakan. Gemuk-gemuk diusahakan.